Materi saya adalah tentang arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan lokal 2021. Tentu untuk memahami apa yang akan terjadi tahun ini, tahun 2021, kita tidak mungkin tidak memahami secara seksama apa yang terjadi di tahun 2020. Jadi apa yang terjadi di tahun 2020 itu yang harus kita lihat, khususnya terkait dengan politik lokal, juga demokrasi dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Saya mencoba mencatat beberapa hal terkait dengan lokal ini adalah bahwa sebenarnya demokrasi ya di daerah sepanjang tahun 2020 itu berjalan lesu. Nah, berjalan lesu seiring dengan demokrasi di tingkat nasional yang memang menurun kualitasnya. Jadi indeks demokrasi kita secara nasional itu menurun dan kurang menggembirakan, bahkan itu sudah dicatat sejak akhir 2019 dan semakin menurun di tahun 2020. Dan di tengah pandemi COVID-19 yang kita sedang jalani itu, Indonesia juga melaksanakan pilkada serentak ya di 270 daerah. Luar biasa. Jadi menjelang liburan Natal tanggal 9 Desember kita masih juga melaksanakan pilkada. Tidak tanggung-tanggung di 270 daerah dengan pemilih yang sekitar 100 juta gitu. Isu kemanusiaan dan kualitas demokrasi dipertanyakan dalam pilkada tersebut. Demikian juga dengan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ini. Jadi korupsi menjadi momok pemerintahan daerah karena sejauh ini tercatat sebanyak 426 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ini tercatat juga di kantor Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita senantiasa disuguhkan oleh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tentu pelanggaran hukum, khususnya perbuatan korupsi. Tadi Ibu Deputi Prof. Nuke juga sudah menyebutkan bagaimana korupsi ini tidak hanya menjadi momok di daerah, tapi juga nasional. Inilah sebetulnya permasalahan yang kita belum bisa atasi secara memadai. Lantas apa problem utama pilkada langsung? Langsung. Problem utama pilkada langsung yang tercatat adalah beberapa hal ya. Ini sebetulnya tidak ada yang baru, Bapak Ibu sekalian, kita tahu itu, tapi yang kita pikirkan adalah so what's next gitu ya. Jadi kita berpikir ke depan itu adalah apa solusi yang harus kita lakukan. Sudah kita jalankan gitu ya, bagaimana demokrasi yang kita sepakati sejak tahun 98, lalu masuk di situ desentralisasi yang diundang-undangkan tahun 99 dan dimulai tahun 2001 gitu ya oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid waktu itu. Jadi Januari 2001 itu kita sudah menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah dengan catatan seluas-luasnya gitu ya. Di mana urusan-urusan, belasan urusan menjadi kewenangan daerah seperti itu. Nah, bagaimana dengan problem utama pilkada langsung? Ada tercatat beberapa hal, memang ini dirasakan dan bahkan menjadi disertasi dari Bapak Mendagri, mantan Mendagri, yaitu Pak Gamawan Fauzi yang menulis tentang pilkada itu dan biaya dan dampaknya gitu. Dan ini bisa disimpulkan bahwa sebetulnya biaya pilkada ini mahal. Dan ini juga dikuatkan oleh disertasinya Pak Pramono Anung ya, yang melihat bagaimana pemilu itu yang sangat mahal dan sebagainya, politik itu mahal. Dan demikian juga problem selain mahalnya pilkada langsung itu adalah bagaimana ambang batas persyaratan calon ya. Persyaratan calon ini termasuk tinggi. Sementara untuk persyaratan calon independen sangat riuh gitu ya. Sehingga kompetisi kontestasi itu seolah tidak dibuka seluas mungkin karena ada partai yang tidak bisa mencalonkan kalau tidak berkoalisi. Sementara sahabat berkoalisinya itu pokoknya menang gitu ya. Sehingga banyak-banyakan partai sehingga muncul calon tunggal itu. Jadi ini antara lain. Dan demokrasi selama ini yang kita jalankan di daerah, baik itu khususnya melalui pilkada langsung sejak 2005 sampai 2020, ini masih juga levelnya di prosedural.
Demikian juga masalah politik uang ya. Jadi politik uang ini luar biasa, baik melalui vote buying, mahar politik, politik transaksional antar elit gitu ya. Ini juga luar biasa. Dan muncul pula masalah politik kekerabatan. Di samping itu juga munculnya calon tunggal, ini sebagai akibat antara lain juga pokoknya menang, selain juga memang batas ambang batas yang tidak memungkinkan partai-partai itu sendiri untuk mencalonkan, sehingga koalisi belum tentu mendapatkan satu kesepakatan bersama. Nah ini masalahnya. Lalu yang juga dari pilkada ke pilkada kita saksikan adalah politisasi birokrasi, gitu ya. Demikian juga politisasi sara, politisasi identitas. Daerah-daerah tertentu luar biasa kentalnya melaksanakan ini, termasuk yang terjadi di 2017 yaitu pilkada DKI. Gitu. Demikian juga kita juga menyaksikan partisipasi masyarakat itu juga sangat dinamis. Untuk di level kabupaten kota mungkin agak masih oke, di atas 50, di atas 60 gitu ya. Tapi ketika di provinsi itu sudah mulai menurun. Ada yang cuma 35, ada 40%, seperti itu. Di level nasional itu juga sangat tergantung sebenarnya. Jadi pilkada maupun pilpres itu sangat tergantung karena animo atau semangat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu juga sangat dipengaruhi oleh tentunya kontestasi yang menurunkan calon-calon, apakah calon-calonnya itu betul-betul istilahnya itu setara gitu ya ketika dikompetisikan. Masalah yang muncul lainnya adalah sebenarnya masalah independensi penyelenggara pilkada, yaitu KPU dan Bawaslu. Untuk di tingkat daerah ini juga masih perlu dibenahi karena bagaimanapun juga partisanship gitu ya, partisan tidak independen itu juga masih banyak kita temui gitu ya, para penyelenggara seperti itu. Demikian juga masalah profesionalitas institusi penegak hukum gitu ya. Jadi bukan menegakkan hukum malah partisan kan itu. Ini juga harus kita katakan apa adanya karena kita ingin mendapatkan solusi-solusi yang jauh lebih jernih, jauh lebih objektif ya sebagai satu perbaikan-perbaikan ke depan. Demikian juga pilkada berakhir dengan konflik acap kali seperti itu, kekerasan atau bahkan chaos yang dulu kami juga di Pusat Penelitian Politik LIPI ini melihat ya bersama tim untuk melihat beberapa daerah yang mengalami konflik dengan nuansa kekerasan seperti di Tuban, Kaur, Maluku Utara, Palopo, dan sejumlah daerah lain yang sangat kental. Meskipun semakin ke sini sebenarnya jarang, tapi bagaimanapun juga lalu itu karena ada intervensi peraturan sehingga mereka tidak bisa mengajukan begitu saja kepada ke MK gitu ya kalau tidak memenuhi satu persyaratan tertentu sehingga tidak pokoknya mengajukan sengketa pilkada dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Slide selanjutnya, Mas Ucu. Tentang tata kelola pemerintahan daerah. Nah, apa yang kita saksikan dengan tata kelola pemerintahan daerah tentunya ada keterkaitan dengan sistem pilkada langsung itu. Asumsinya dengan pilkada langsung itu kan proses dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Asumsinya seperti itu. Harapannya juga seperti itu. Sehingga muncul korelasi yang positif antara pilkada langsung oleh rakyat tadi itu dengan munculnya gitu calon-calon yang the best, calon-calon inovator yang mampu memajukan daerah dan sebagainya. Tapi lalu tantangannya besar sekali ternyata. Korelasinya tidak terjadi, tidak positif gitu. Salah satunya adalah ternyata bahwa pembangunan di daerah itu termasuk bagaimana tekad untuk melaksanakan reformasi birokrasi itu masih sangat tergantung kepada kepala daerah. Jadi kita juga melakukan penelitian ya beberapa tahun multi years gitu bagaimana praktek desentralisasi otonomi daerah dan pilkada ini apakahnya korelasinya positif sehingga betul-betul gitu ya ini adalah membangun Indonesia dari daerah melalui otonomi daerah itu. Tapi ternyata kok tidak gitu. Apa yang salah kan gitu. Birokrasi terkotak-kotak dan partisan karena tarikan politik yang kencang dalam setiap pilkada dan pilpres sehingga netralitas birokrasi dipertanyakan dan kita agak gembira sedikit di tahun 2020 kemarin itu ketika KASN Komite Aparatur Sipil Negara
sipil negara ya KASN itu mengadakan satu deklarasi gerakan netralitas ASN bekerjasama dengan Bawaslu untuk mengantisipasi pelaksanaan pilkada di 270 daerah dan berkali-kali sampai 5 kali gerakan dilakukan di sejumlah daerah termasuk sampai ke Sulawesi Selatan dan sebagainya gitu ya. Dan ini mensosialisasikan supaya ada pertanggungjawaban dari para birokrat di daerah, para ASN gitu untuk tidak lalu bermain politik praktis seperti itu. Ya, ini yang dilakukan di 270 daerah kemarin oleh KASN bekerjasama dengan ber-MOU termasuk dengan juga KPK gitu. Dan kita juga menyaksikan bahwa sebetulnya temuannya adalah mindset dan cultural set gitu ya. Belum berubah secara fundamental meskipun reformasi birokrasi nasional telah digalakkan selama era reformasi. Jadi saya sendiri sebagai anggota quality assurance di reformasi birokrasi nasional Kemenpan gitu ya, itu luar biasa, upaya itu luar biasa, tapi keajekan itu tidak dilakukan. Jadi hangat-hangat, habis itu layu gitu ya, surut gitu. Nah ini yang mungkin perlu ada intervensi dari civil society gitu ya, dalam arti ikut mendorong gitu, menyuarakan dan put pressure agar birokrasi tentunya harus berubah. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah masih masalah. Gitu. Kepercayaan publik pada Pemda variatif tergantung kualitas dan integritas pemimpin daerah dan program-program pembangunan yang dieksekusi pemerintah daerah. Jadi kita juga sudah menyaksikan ketika melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan Kemenpan sejak tahun 2014 dan kali kemarin sudah sekitar 6 tahunan kita lakukan, itu bagaimana ada tekad yang luar biasa dari kepala daerah. Nah, kalau 2 periode dipastikan mereka masih bisa survive. Tapi setelah ganti kepala daerah itu masalah. Lalu tidak ada continuity, gitu. Tidak ada sustainability dari inovasi-inovasi itu. Lanjut, Mas Ucup. Isu-isu krusial politik lokal 2021 yang kita catat adalah berkaitan dengan demokrasi, gitu ya, demokrasi langsung atau partisipatoris, ya, yang kita laksanakan sejak 2005 khususnya di pilkada itu, dan otonomi daerah. Ternyata yang tadi saya sudah sebutkan itu korelasinya belum positif terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, gitu ya. Karena apa? Karena setelah di tracing, gitu ya, baik Kemenpan maupun Kemendagri juga melakukan kontestasi seperti leadership award atau mungkin inovasi daerah dan sebagainya. Jadi sudah di-trigger dengan memberikan semacam insentif bahkan ya melalui Kemenpan itu ada dana insentif untuk daerah yang masuk kategori top 45 satu contoh. Jadi itu betul-betul menjadi trigger karena memang Pak Jokowi memintakan bagaimana menggenjot agar daerah-daerah itu jauh lebih bersemangat termasuk kementerian lembaga BUMN maupun BUMD. Ini good atau best practices itu masih minim, yakni tak kurang dari 10% total jumlah ya atau jumlah keseluruhan 542 daerah, yaitu 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Korupsi masih marak ya, tercatat tadi di awal itu saya tulis 426 dan ini tidak akan berhenti di situ. Sangat mungkin akan naik karena menjelang akhir tahun 2020 itu terjerat dalam 1 minggu itu juga 2 kepala daerah. Di level pusat 2 menteri gitu ya dalam 1 minggu gitu. Jadi seolah-olah bersaing antara menteri di kabinet itu dengan kepala daerah yang ada di Pemda-Pemda ini. Lah ini apa yang salah ini? Sistem apa yang salah? Mengapa kita melakukan itu? Saat ini urusan ya undang-undang pemerintah daerah atau kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu cenderung berubah-ubah sesuai dengan selera rezim yang berkuasa. Jadi bisa dibuktikan mulai Undang-Undang 22 tahun 99 itu seleranya Pak Habibie waktu itu. Undang-Undang 32 2004 lebih ke eranya siapa? Itu mungkin Bu Megawati. 23 tahun 2014 itu lebih Pak Jokowi gitu ya.
mungkin antara Pak Jokowi sama Pak SBY kan gitu ya. 2004 itu 32, 2004 itu lebih ke Pak SBY ya. 23 tahun 2014 itu antara Pak SBY Pak Jokowi gitu. Nah, saat ini urusan kewenangan daerah ditarik ke pemerintah pusat melalui Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Demikian juga melalui Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker. Desentralisasi juga dieksplisitkan di situ dengan keterbatasan-keterbatasan yang quote-unquote menghilangkan desentralisasi. Jadi kewenangan desentralisasi lebih ke dikon sama dikon atau pembantuan. Sementara Undang-Undang 23 tahun 2014 itu lebih memang sebetulnya lama sekali penguatan peran gubernur atau provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Gitu. Jadi meskipun dual roles arahannya ke sana, sehingga kalau ada kepala daerah atau gubernur gitu ya, yang tidak inline dengan pemerintah pusat itu pastinya akan ada masalah. Padahal memang pilkadanya masih langsung. Ini ada semacam dilema gitu ya. Satu sisi dipilih langsung oleh rakyat, sisi yang lain memang harus bertanggung jawab secara hierarkis kepada pemerintah pusat. Lanjut ya. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI belakangan ini dimaknai sempit, di mana urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah dipusatkan. Akibatnya ketergantungan daerah kepada pusat cenderung meningkat. Akan muncul masalah pengawasan mengingat kendala rentang kendali. Jadi span of control ya, masalah kan pusat menjangkau sampai kabupaten gitu ya, bahkan di Papua atau di Aceh itu kan jauh sekali. Ini bagaimana? Kalau ada tarikan apa yang harus dikelola berkaitan dengan sumber-sumber, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam ya, khususnya sumber-sumber yang berkaitan dengan income. Masalah political commitment dan law enforcement menyulut ketidaktaatan, inkonsistensi, dan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga azas tugas pembantuan dan desentralisasi tidak berjalan efektif. Itu yang kita catat. Dan selanjutnya kita mencatat pula ya dual roles ya. Gubernur atau kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah belum dilaksanakan secara memadai itu. Jadi ada semacam tarikan yang mungkin bagi gubernur itu sendiri agak rumit gitu ya. Satu sisi dia harus mewakili kepentingan pemerintah pusat. Sisi yang lain dia adalah daerah otonom gitu ya, yang dipilih secara langsung pula gitu. Nah, ini dipaksa untuk cenderung harus mewakili pusat. Jadi itu yang perlu dibenahi ke depan gitu. Apakah kalau memang dipilih oleh pusat tidak perlu pilkada langsung, sehingga ada semacam loyalty yang tunggal di situ. Pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan tugasnya mengikuti koridor Korbinwas, koordinasi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang 23 2014. Jadi Bapak Ibu sekalian, sejak Undang-Undang 32 2004 sampai Undang-Undang 23 tahun 2014, sebetulnya esensinya adalah penekanan pada kerja sama gitu ya, antara daerah maupun antara daerah dengan pusat, dan penguatan Binwas, karena memang kita, kebetulan saya masuk dalam tim perumus untuk revisi Undang-Undang desentralisasi ini, jadi saya agak tahu sedikit gitu. Ini yang memang harus ditekankan karena dalam konteks unitary state, negara kesatuan, sangat diperlukan adanya pembinaan, pengawasan, koordinasi, sinergi yang betul-betul memadai, yang bagus gitu, sehingga pola relasi pusat daerah demikian juga harusnya harmonis. Pengedepanan urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, itu pasal 9 yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati wali kota pasal 25 ayat 2. Nah, ini juga sudah diuji sebetulnya sejak Maret 2020 ketika ada pandemi Covid. Bagaimana mengelola gitu ya, bagaimana mengelola kewenangan atau urusan yang menjadi kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan dan menanggulangi COVID-19 gitu ya secara padu. Nah, ini masalah. Ternyata masalah. Jadi setelah April sampai terus, waktu itu Pusat Penelitian Politik LIPI juga melakukan satu webinar nasional dengan mengundang
praktisi, baik gubernur maupun bupati waktu itu, dan akademisi, dan juga tentunya pengambil kebijakan Kemendagri, bahkan DPR juga. Itu luar biasa. Kita lengkap sekali 9 pembicara waktu itu, sampai pada satu kesimpulan bagaimana tetap menjaga polarisasi pusat daerah yang harmonis dengan memperbaiki gitu ya sinergi atau kerjasama antar daerah tadi itu, dan meletakkan memang pertanggungjawaban penanggulangan atau untuk menanggulangi COVID ini ada di RI 1 gitu. Sehingga komandonya sangat jelas. Nah, ini berkaitan bukan dengan otonomi daerah tapi dengan pemerintahan umum gitu. Pemerintahan umum dalam konteks itu pemerintahan umum yang lebih menonjol. Lanjut. Asumsinya dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah pusat tersebut, sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota dapat berjalan efektif. Jadi harusnya seperti itu. Diubah-ubah ya kemarin itu terus menerus ya, bagaimana gugus tugas itu mengalami perubahan-perubahan hanya untuk mencari yang tepat gitu. Tapi intinya memang harus presiden yang bertanggung jawab, tidak bisa didelegasikan ke yang lebih bawah. Itu masalah koordinasi, masalah satu nantinya kerja-kerja yang sifatnya konkret, implementatif, dan instruksional gitu. Dan itu tidak bisa disuruh oleh menteri gitu, di level menteri. Nah, masalahnya bagaimana menjamin efektivitasnya bila politik anggaran atau fiskal yang diterapkan lebih menafikan asas desentralisasi. Jadi saat ini sebenarnya daerah-daerah sedang melakukan evaluasi ya terhadap baik itu undang-undang Minerba maupun undang-undang yang diberlakukan yaitu apa tadi itu Cipta Kerja gitu ya, langsung berkaitan dengan daerah. Apakah dengan ditariknya kembali itu mereka happy-happy saja atau mereka bahkan sangat tidak happy. Nah, ini masalahnya. Jadi itu juga yang harus diklarifikasi atau diberikan solusinya sehingga pembangunan daerah ini akan tetap berjalan dengan baik. Perubahan pengelolaan kewenangan sumber-sumber yang ada di daerah itu menimbulkan pertanyaan apakah pilkada langsung masih relevan dan signifikan untuk dilaksanakan ke depan itu. Karena bagaimanapun juga, karena pilkadanya mahal, tidak mungkin gitu ya sistem ijon itu tidak dilaksanakan. Kan kita sudah tahu, itu bukan rahasia lagi. Bagaimana kong kali kong antara penguasa dan pengusaha di daerah gitu dalam melaksanakan pilkada dan menggunakan sumber-sumber yang ada dan bahkan APBD sehingga tidak sedikit juga dari kepala-kepala daerah itu yang terjerat hukum hanya karena penggunaan keuangan daerah seperti itu atau resources daerah. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber-sumber yang ada bisa digunakan sebagai daya tawar politik dalam pilkada langsung. Itu yang kita catat dari hasil penelitian. Dan persekongkolan penguasa daerah dan pengusaha dalam pilkada membuat pembangunan daerah tak berpihak pada rakyat dan tidak memberdayakan rakyat. Selanjutnya, perubahan-perubahan politik kebijakan, desentralisasi otonomi daerah, akan berpengaruh terhadap praktek demokrasi, otonomi daerah, dan pemerintahan daerah saat ini. Sekurang-kurangnya hal tersebut tidak berbeda. Jadi apa yang akan kita laksanakan di 2021 tidak jauh berbeda, tidak mungkin. Kita tidak membangun prakondisi yang sangat memadai di 2020, lalu mengharapkan di 2021 ini mendadak the best. Gitu. Tidak mungkin, karena kita tidak membangun itu. Gitu. Oleh karena itu, apa yang akan kita... Mohon maaf, waktunya tinggal sangat sebentar lagi. Iya, sudah mau habis ini. Terima kasih. Jadi tidak mungkin. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi di 2021 adalah paling kurang sama atau kecenderungannya itu akan kita mengalami satu kondisi yang malah terpuruk, gitu ya. Karena hilangnya nuansa kebebasan berpendapat dan berserikat, serta kuatnya kecenderungan kooptasi terhadap berbagai institusi dan organisasi maupun kampus, bahkan ketergantungan daerah terhadap pusat seolah menyempurnakan keterpurukan itu. Nah ini, jadi apakah akan stagnan atau setback kan gitu ya. Hal ini masih ditambah dengan proses revisi Undang-Undang Otsus Papua yang terkesan kurang mengakomodasi aspirasi daerah, penafian peran MRP maupun UAP. Demokrasi daerah tak hanya stagnan tapi declining sharply.
praktik demokrasi prosedural tak mampu mendongkrak kualitas demokrasi, demokrasi susah naik kelas. Penutup, sebagai penutup, apa yang bisa kita rangkum dari perjalanan pilkada yang sudah lebih dari 1.500 itu di daerah selama rentang waktu 2005 sampai 2020 belum mampu menghadirkan demokrasi yang substansial dan membangun pemerintahan daerah yang efektif dan kuat yang memajukan rakyat. Bila perubahan kebijakan terkait demokrasi dan desentralisasi membuat setback kehidupan politik dan pemerintahan, ini pertanyaan Tor ya, saya ingin menjawab. Lantas masih adakah peluang penguatan demokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan? Perbaikan dari para pengambil kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif, agaknya sulit kita harapkan. Idealnya suprastruktur politik melaksanakan sistem demokrasi secara akuntabel yang ditunjang infrastruktur politik yang fungsional. Itu idealnya. Lantas perbaikan ke depan seperti apa? Lanjut, Mas Ucup. Perbaikan pertama adalah peluang penguatan demokrasi bisa didorong oleh civil society yang bahu-membahu dan bergerak untuk pembangunan demokrasi yang substantif berkualitas seperti adalah pengedepanan atau mendorong reformasi partai politik. Pemilih rasional dan kritis, kita punya kepentingan luar biasa terhadap pembangunan pemilih rasional itu dan kritis. Partisipasi bukan karena mobilisasi dan vote buying, kualitas kompetisi, jujur dan adil, free and fair, peluang yang sama bagi semua warga untuk dipilih, political equality, ya. Tidak ada pembajakan hak politik warga oleh elit, peningkatan kualitas responsiveness, the quality of reacting quickly and positively, dan pertanggungjawaban pemerintah pada warga. Dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Dan terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Lantas bagaimana perbaikan ke depan untuk birokrasi, untuk tata kelola pemerintahan? Perbaikan birokrasi daerah sejauh ini dilakukan melalui berbagai inovasi pelayanan publik yang mengedepankan kekhasan, karakteristik, dan potensi masing-masing daerah. Selain itu juga sebetulnya Kemenpan bekerjasama dengan kementerian, lembaga, gitu ya, BUMN, BUMD, dan Pemda, itu luar biasa untuk bagaimana mengimplementasikan SAKIP, yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan SAKIP ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan manajemen kinerja sampai pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Jadi pelaksanaan SAKIP itu untuk mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sementara reformasi birokrasi itu lebih fokus pada pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, tata laksanaan, dan sumber daya aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik. Jadi core-nya itu, ikonnya itu sebenarnya pelayanan publik. Dan melalui kompetisi kontestasi itu diharapkan semakin meluas semangat animo dari kementerian, lembaga, bahkan daerah-daerah, BUMD, dan sebagainya itu untuk melakukan terobosan-terobosan, dan kalau penting bahkan sampai kelurahan dan desa. Itu yang kemarin juga kita memperbaiki agar kompetisi juga sampai ke desa dan kelurahan sebagai tiang panjang pembangunan Indonesia, termasuk praktek untuk penguatan demokrasi. Dan untuk mewujudkan good governance, peran kepemimpinan dan external pressure dari civil society dan media itu kita rasakan lebih efektif.